8 butir pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ditandatangani oleh 1. Mantan Wapres Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. 2. Mantan Wakil Panglima ABRI Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. 3. Mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Yang keempat, mantan Kasal Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Dan 5. Mantan Kasau Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Butir pernyataan yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mendukung program Kabinet Merah Putih. Yang ketiga, menghentikan PSN, PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa. Yang keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina. Yang kelima, menertibkan pengelolaan pertambangan. Yang keenam, melakukan reshuffle kabinet kepada yang diduga korupsi dan yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden Jokowi. Yang ketujuh, mengembalikan Polri kepada fungsi Kamtibmas. Yang kedelapan, mengusungkan penggantian wakil presiden karena pemilihannya melanggar konstitusi. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang memuat 8 tuntutan kepada pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, dan marskal. Informasi mengenai pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Refli Harun dalam siaran berjudul Live Ngeri Ratusan Jenderal Purnawirawan Kasih Tuntutan Ganti Wapres, Reshuffle Menteri Pro Jokowi. Dokumen ini juga mengklaim telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel. Dalam latar dokumen tersebut tertera gambar bendera merah putih dengan tulisan "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendukung Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan NKRI." Sejumlah tokoh militer senior terlihat hadir dan memberikan tanda tangan pada dokumen tersebut. Beberapa nama yang terlibat antara lain Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Adapun Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno tercatat sebagai pihak yang mengetahui. Dokumen ini juga mengklaim telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel. Dalam latar dokumen tersebut tertera gambar bendera merah putih dengan tulisan "Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendukung Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan NKRI." Menanggapi 8 poin tersebut, pakar hukum tata negara Refli Harun menyatakan bahwa ia menyetujui
sebagian besar isi tuntutan. Namun, ia menyoroti satu poin yang dinilainya memerlukan diskusi mendalam, yakni soal usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli. Refli Harun mengatakan kalau semua tuntutan ini jujur, saya setujui, keras malah. Tapi yang sedikit problematik adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, keputusan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 harus didahului oleh diskusi akademik mengenai pasal-pasal mana yang dianggap tidak lagi relevan dalam versi amandemen saat ini. Refli menyarankan agar perubahan dilakukan secara terukur dan melalui pendekatan ilmiah. Satu saja catatan kita mengenai kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut saya tidak bisa instan perdebatannya. Kita harus sepakati dulu mana yang tidak sesuai dari Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Sungguh berita yang sangat menggembirakan yang dapat saya dengar dari para purnawirawan TNI yang membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia yang berjuang mendapatkan kemerdekaan Indonesia dengan tetesan darah dan air mata, diserahkan dengan sukarela oleh satu manusia yang haus kekuasaan, ingin jabatan presiden. Tanpa ada perhitungan yang jelas, dia mengabdikan diri kepada negara atau kelompok yang ingin menguasai Indonesia. Tanpa berpikir panjang, untuk itu dia sengaja dengan segala cara dan menghalalkan semua tindakannya, maka jadilah dia seorang presiden. Membangun infrastruktur dengan uang hasil hutang. Setiap tahun anggaran selalu berasal dari hutang, di mana hutang terus menumpuk. Saat berkuasa, dia merangkul semua lembaga, semua ketua partai untuk bergabung agar langkahnya berjalan mulus. Dilakukan perubahan undang-undang KPK yang tadinya mandiri diganti di bawah presiden dan karyawannya menjadi ASN, sehingga KPK menjadi mandul. Kemudian dilakukan perubahan lagi tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menguntungkan pengusaha.